Halo perawat se-Indonesia, perawat Kalimantan Timur. Sekarang sistem keanggotaan PPNI sudah menggunakan versi yang terbaru. Yang pertama, nanti kita akan bagikan link aksesnya. Kemudian kita sudah tidak menggunakan VPN lagi, dan tampilannya juga lebih mudah, serta akses untuk admin ataupun ketua sekretaris tidak lagi pada link yang khusus. Jadi dalam satu web itu bisa digunakan untuk mengakses sebagai anggota, dan juga diberikan hak akses untuk teman-teman yang di ketua dan sekretaris sebagai adminnya. Mari kita simak videonya. Ini adalah link aksesnya, teman-teman. Teman-teman boleh ketikkan di browsernya simka.ppni-ina-org/login. Tapi bisa kita gunakan cara mudah. Teman-teman boleh tinggal ketikkan di Google Simka PPNI. Seperti ini contohnya. Kita buka browsernya, kemudian buka di Google ya. Kita masukkan Simka PPNI. Enter. Nah, klik yang di sini. Nah, inilah tampilan barunya ya, teman-teman. Sehingga yang lalu itu sudah di-upgrade dengan versi terbaru. Dengan tampilan seperti ini bisa digunakan teman-teman sebagai anggota ataupun teman-teman yang diberikan hak akses sebagai ketua dan sekretaris untuk admin keanggotaannya. Dan untuk teman-teman yang baru ingin bergabung, teman-teman boleh masuk di sini, tinggal diklik daftar. Tapi untuk teman-teman yang sudah punya akun PPNI sebelumnya, teman-teman masukkan di sini langsung. Nah, karena ini sudah diganti ataupun direset, sehingga untuk teman-teman yang kali pertama masukkan username-nya menggunakan Nira, ataupun sebelumnya menggunakan kalau ada perubahan ya silahkan disesuaikan dengan yang lalu. Kemudian teman-teman kalau gagal, maka disarankan untuk pilih lupa password. Ya, ini pertama kami contohkan untuk teman-teman yang baru, anggota baru ya. Nanti setelah ini kita akan contohkan untuk teman-teman yang sudah lama punya akun kemudian direset ya. Yang baru klik di daftar sini. Nah, teman-teman mengisi nama, kemudian tanggal pendaftaran hari ini, kemudian nomor KTP, tanggal lahir, semua isian ini dilengkapi. Dan pastikan seperti pada bagian pemilihan komisariat ya. Pastikan di bagian ini teman-teman ya. Pastikan teman-teman itu sudah sesuai dengan tujuan komisariatnya. Misalkan ini contoh ya. Nah, kemudian anggotanya mungkin di Samarinda. Nah, pilih DPK-nya misalkan DPK Poltekkes. Ya. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan menghubungi ke pengurus DPK-nya untuk minta diverifikasi. Nah, jadi pastikan teman-teman sudah sesuai pemilihan komisariatnya. Ya, ini dilengkapi saja sesuai permintaan kolomnya. Seperti saya lihat sih ini jelas semua ya, datanya apa yang diisikan. Nah, kemudian kalau sudah nanti diconteng semua dan pilih simpan. Nah, setelah ini baru teman-teman melapor ke pengurus komisariat. Kemudian nanti pengurus komisariat biasanya di ketua ataupun sekretarisnya yang punya hak akses
nanti akan melakukan verifikasi. Setelah diverifikasi, teman-teman akan mendapatkan email berupa virtual akun untuk dilakukan pembayaran. Kalau teman-teman sudah melakukan pembayaran, dari pengurus DPD sudah melakukan verifikasi, pengurus DPW sudah melakukan verifikasi, maka NIRA itu akan diterbitkan by system. Paling lama itu 3 kali 24 jam. Dan pastikan yang tidak boleh keliru adalah email. Pada bagian email ini ya teman-teman. Nah, pada bagian email, kalau teman-teman keliru, ya pada bagian email ini, ya teman-teman tidak boleh keliru. Kenapa? Karena nanti verifikasi semua data virtual akun dan lain-lain itu masuk ke dalam email kita. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata sudah terlanjur simpan, kemudian emailnya salah? Ya, teman-teman nanti melaporkan kendala ini kepada pengurus DPK. Nanti teman-teman di admin DPK ataupun ketua sekretarisnya akan melakukan perbaikan data emailnya yang diperbaiki. Oke, itu untuk yang anggota baru ya teman-teman. Jadi nanti kalau sudah NIRA-nya terbit, teman-teman juga akan mendapatkan email, informasi melalui email. Oke, sekarang kita akan coba yang anggota lama ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sebelumnya sudah punya akun BPNI, maka teman-teman langsung masuk kepada bagian nama pengguna. Nah, untuk bagian ini, karena teman-teman dimigrasi ke sistem yang baru, sehingga password yang dulu itu tidak bisa digunakan. Sehingga kalau teman-teman kali pertama baru menggunakan sistem versi terbaru ini, maka teman-teman harus melakukan reset. Di mana pilihannya yaitu di bagian di sini ya, klik di bagian lupa password. Ya kalau mau dicoba dulu sih nggak apa-apa, dicoba, tapi biasanya gagal ya. Kita langsung klik lupa password. Nah, di bagian ini masukkan email yang teman-teman gunakan waktu kali pertama registrasi. Nah, bagaimana kalau teman-teman lupa emailnya? Kalau teman-teman lupa alamat email yang digunakan, silahkan konfirmasi berkomunikasi dengan pengurus DPK-nya. Karena hak akses untuk melihat data email yang digunakan itu bisa diakses oleh teman-teman ketua ataupun sekretaris di DPK. Nah, sekarang kita akan coba masukkan email yang digunakan sudah terdaftar sebelumnya pada akun BPNI pada versi sebelumnya. Oke, ini contoh emailnya kita sudah masukkan. Terus kita klik kirim link reset. Nah, ini informasinya, email sudah, link resetnya sudah dikirim ke email. Sekarang kita tinggal buka email yang kita kirimkan tadi. Kalau dia tulisannya merah, biasanya ada notifikasi, ada kesalahan. Barangkali emailnya tidak sesuai, ada kesalahan tulisan, atau emailnya tidak terdaftar. Maka solusinya adalah konfirmasilah ke pengurus DPK-nya. Sekarang kita cek email untuk melihat apakah linknya sudah dikirim atau belum. Oke, kita cek ini sudah dapat notifikasi ya. Kalau teman-teman tidak menerima di kolom inbox, kotak masuk, teman-teman boleh cek di spam ya. Tapi kalau di kotak masuk nggak ada, di spam nggak ada, tunggu beberapa menit ya, mungkin 5-10 menit, lakukan
reset ulang. Ya, jadi teman-teman lakukan reset ulang untuk melakukan pengulangan. Barangkali sistem ada kendala sehingga boleh dicoba beberapa kali. Oke, bagaimana cara resetnya? Kita klik di sini. Ya. Nah, ini teman-teman. Jadi link ini akan expire selama 1 jam. Ya, jadi kalau teman-teman sudah menerima email ini, kemudian tidak mengaktifkannya dalam waktu 1 jam 60 menit, maka sistem akan menghapus link tersebut. Sehingga kita melakukan ulang lagi, request ulang, klik lupa password ulang, dan nanti akan dapat seperti ini kembali. Oke, anggaplah kita sudah menerima dan sebelum 60 menit kita mau melakukan reset, kita klik di sini. Nah, dia masuk ke sini, ini alamat emailnya, dan kita masukkan sandi baru. Kata sandi baru yang kita gunakan, kemudian konfirmasi, pastikan sandi baru dan konfirmasinya sama, kemudian nanti kita atur ulang, klik atur ulang sandi. Kita cek email ya, untuk memastikan bahwa kata sandi yang baru itu sudah bisa digunakan. Ini dapat notifikasi emailnya, jadi kita bisa lihat username-nya mungkin kalau kita lupa ya, sehingga nanti dikirim di email. Nah, seperti ini kita dapat notifikasi pembaruan kata sandi. Kita buka keterangannya, ini pembaruan berhasil. Nah, di sini informasi username-nya dan kata sandi yang baru. Sehingga inilah yang kita gunakan untuk mengakses ke akun PPNI kita di versi yang terbaru. Ya, sekarang gunakan kata sandi username dan kata sandi atau password yang baru untuk masuk ke akun PPNI-nya. Masukkan captanya ya, ini penjumlahan berarti 20 tambah 7, 27. Kita klik masuk. Oke, ini tampilannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah bisa akses, maka nama teman-teman akan muncul di sini. Dan untuk teman-teman yang lama tidak mengupdate, mohon melakukan atau melengkapi biodatanya ya teman-teman. Jadi di sini nanti teman-teman bisa mengakses pertama dari CV teman-teman, diupdate di sini. Riwayat pendidikannya teman-teman bisa tulis di sini ya. Ditambahkan di tamu pendidikan. Kemudian info keanggotaan, ini adalah data teman-teman. Ya. Ini tidak bisa dirubah karena sudah disesuaikan oleh sistem. Dan ini tempat kerjanya diupdate ya teman-teman. Kemudian diminta untuk SK sebagai pekerjanya. Berikutnya tempat praktik. Nah, teman-teman di sini bisa tambahkan kalau punya praktik. Dan di bagian menu ini teman-teman bisa mengisi kalau teman-teman ingin pindah mutasi komisariatnya. Jadi tinggal ditambah sini. Kemudian teman-teman nanti mengisi di mana tujuannya. Kemudian apa alasannya, simpan. Setelah itu lapor ke DPK asal ya. Setelah DPK asal memverifikasi, nanti DPK tujuan akan verifikasi. Jadi kalau dulu tidak ada verifikasi DPK tujuan, sekarang DPK tujuan juga harus verifikasi. Kalau dulu, kalau yang memindahkan ataupun menyetujui itu, kalau dia antar masih di dalam provinsi,
seperti di Kalimantan Timur, itu di DPD bisa menyetujui DPD asal. Kalau luar provinsi dengan sistem yang dulu itu pengurus provinsi yang menyetujui. Nah, sekarang sistem yang baru ini adalah antar DPK. Jadi untuk teman-teman yang mutasi atau pindah DPK, baik itu dalam provinsi ataupun dalam kabupaten atau di luar provinsi, maka yang memverifikasi adalah DPK asal. Setelah DPK asal menyetujui, maka teman-teman menghubungi kepada DPK tujuan. Ya, ini adalah admin biasanya ketua dan sekretaris, tidak admin DPK tujuan. Nah, nanti mereka menyetujui. Sehingga kalau sudah kedua DPK asal dan DPK tujuan menyetujui, maka kita bisa pindah. Kalau keduanya belum menyetujui atau salah satu saja, maka belum berpindah status keanggotaan kita. Kemudian di sini fitur yang baru itu ada pilihan daftar pengakmas. Nah, ini teman-teman bisa menambahkan kegiatan-kegiatan yang teman-teman bisa ikuti. Ya, misalkan teman-teman ada kegiatan pengakmas di mana gitu ya, misalkan ada sunat masal, ada cuci tangan di anak sekolah, teman-teman bisa klik di sini ya, daftar. Dan nanti kalau itu dibuatkan oleh yang asal ini biasanya dari DPD dan DPW yang bisa membuatkan kegiatan, jadi tinggal daftar begitu ya. Ini contohnya ya, ini contoh dibuat oleh waktu simulasi di akun PPNI Pusat ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti kegiatan yang diinisiasi oleh DPK, DPD ataupun DPW-nya. Dan cetak kartu. Teman-teman bisa cetak kartu langsung di sini, diklik. Kalau pembayarannya belum lunas, ya seperti ini contohnya, maka masa berlakunya hanya pada periode lunas iurannya. Jadi kalau teman-teman tahun ini belum lunas, maka masa berlakunya tidak akan muncul di tahun sekarang. Dia muncul berlakunya sejak terakhir kita bayar iuran. Nah, ini bisa di-download, bisa teman-teman cetak, ataupun teman-teman simpan dalam bentuk gambar. Dan ini setiap tahun teman-teman cetak ya, karena sekarang sistemnya kartu anggota ini sesuai tahun pembayaran. Jadi kalau misalkan tahun ini 2026 teman-teman belum bayar iuran, maka berlakunya bukan tahun ini, tapi berlakunya sejak terakhir teman-teman bayar iuran. Kemudian pada bagian pengaturan akun ini teman-teman bisa mengupdate untuk perubahan password. Jadi kalau teman-teman fotonya belum ada, di upload fotonya. Kemudian kalau mau merubah email di sini bisa. Kemudian kalau teman-teman mau rubah password di sini bisa ya, update. Nah, itulah tampilan ataupun fitur keanggotaan PPNI dengan sistem yang sudah diupdate atau sistem yang terbaru. Ya, tinggal di logout. Nah, kalau tampilan dari admin ketua sekretaris DPD, DPK, dan DPW itu ada tambahan menunya. Ya, kalau tadi ada tampilan anggota. Demikian barangkali yang kami bisa bagikan kepada teman-teman perawat. Mudah-mudahan ini membantu. Terima kasih. Semoga teman-teman selalu sehat dan kita bisa berjumpa di momen-momen yang lain. Terima kasih.